orang Islam, kebaikan sedikit Allah lipat gandakan pahalanya. Dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Ya kalau ngomongin surga neraka, saya nggak mau serem-serem lah. Saya tadi mampir di Masjid Jatimulyo buat salin, berjumatan kan ke situ. Buat salin, saya baca di masjid itu ada tulisan begini: Nabi Adam punya satu dosa, dikeluarkan dari surga. Nah ente punya banyak dosa, pengen masuk surga, ngimpi, serem amat. Yang gitu jangan kita dakwahkan Pak, jangan, salah itu. Itu namanya menutup rahmat Allah, jangan. Oh ini pokoknya yang sudah rajin-rajin nang masjid ya, yang sudah soleh-soleh poro kiai, jangan dakwah begitu, jangan. Tapi sampaikan kepada orang banyak, sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun kesalahanmu, kalau engkau bertaubat, Allah Maha Penerima taubat. Subhanallah. Bu, panjenengan punya dosa banyak. Banyak jenengan apa banyak saya? Banyak jenengan lah, maksud banyakan saya. Kata Nabi, barang siapa yang paling banyak ngomongnya, sing kakean cangkem, itulah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Ya saya. Allahu Akbar. Makanya saya nggak mau lah ngomongin banyak dosa masuk neraka, nggak mau saya. Nanti saya yang kesono. Kita ini semua banyak dosa, kita semua banyak salah, tapi jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu kita bakal selamat atau tidak. Ya mugi-mugi kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Kayak tetangga saya lebuk nang Bandar Lampung, ninggalnya pas sujud yang terakhir sholat subuh. Subhanallah. Bukan kiai, bukan ustadz, orang biasa. Nama masjidnya Masjid Al-Busra, lingkungan Jalan Malabar, Perumnas Wai Halim. Sujud yang terakhir sholat subuh. Imam Masjid Darussalam Langkapura lagi ngimami sholat Jumat, meninggal dunia. Ustadz Ferdinand lagi ngimamin tarawih, meninggal dunia. Ustadz Sufyan lagi mimpin doa, meninggal dunia. Qori yang banyak ngaji di YouTube itu lagi ngaji, wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah, duduk di kursi begini, lagi ceramah Kiai Bukhari Amin pas ngomong tuba liman ro'ani wa amanabi, thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi, nuli pejo, wafat, meninggal dunia. Allahu Akbar. Bu, saya maulah mati lagi ceramah itu, tapi jangan sekarang ya. Karena kalau sekarang ini istri saya masih muda, Bu. Nanti kalau saya mati dia kawin lagi lah. Makanya Pak, ngapura nggih Pak, nggak enak Pak punya bini cantik, nggak enak. Enak itu punya bini elek aja lah, ndak apa-apa. Kalau kata kiai saya, cantik itu ada batasnya, nggih napa nggih? Ibu-ibu nih cantik kayak manapun, nek wis brojol maning, apalagi sudah melar kayak dikasih baking powder, elek juga. Ini bukan ngejek, fakta. Tapi nek elek ya kekel nek elek. 17 tahun elek, 30 tahun yo elek, 40 tahun tambah elek, 50 tahun yo elek. Makanya bapak-bapak kalau punya istri jelek enak Pak, nggak ada yang pengen nggak? Pendek, gembrot, ireng, merongos, nggak ada yang pengen. Aman, setia pada suaminya. Coba kalau punya bini cantik, banyak yang menghibur. Yang menghibur kiai lagi, Kiai Ahmad Subaryo. Santrinya kan udah banyak. Sabar Mbak, ada mamas. Iya. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, balik lagi. Kalau bisa kita nikmati husnul khotimah. Allahumma amin. Kalau nggak bisa, minimal kita bertaubat sebelum mati.
Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maka ada kisah pezina gara-gara ngasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarkan dari surga. Lah kita dosanya banyak, pengen masuk surga, ngimpi. Sebetulnya perkataan ini tak sepenuhnya benar. Bahkan perkataan ini sebetulnya adalah perkataan putus asa yang tidak layak diucapkan oleh orang muslim. Tapi katakanlah yang benar bahwasanya sebanyak apapun dosa orang muslim, ketika mereka bertobat, makanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Dikarenakan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kendati pun kita di masa yang telah lalu pernah melakukan banyak sekali dosa-dosa, ketika kita semua berbuat baik di masa kini, maka dosa yang di masa yang telah lampau akan dihapuskan dengan kebaikan di masa kini. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa yang pernah dikerjakan di masa lampau dengan kebajikan di masa kini, tamhuha, niscaya kebaikan kita di masa kini akan menghapuskan dosa di masa lampau. Ini perkataan yang benar. Bahkan seburuk apapun masa lalu kita, innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu tergantung akhirnya. Bajingan dulu mungkin, bahkan bajingan tengik di masa yang telah lalu, ketika di masa kininya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat akhirnya kok. Apalagi ada sabda Nabi yang menyampaikan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Jadi perkataan ini dalam perspektif sufistik enggak tepat. Karena memang manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi jangan katakan begini lagi. Karena Islam itu agama rahmat. Sebesar apapun dosa orang, ketika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Dan rahmat Allah tetap diturunkan kepada pendosa sekalipun. Dan hidayah Allah berhak didapatkan oleh siapapun. Tapi ada perkataan yang menarik, perkataan yang lebih benar diucapkan. Bukan yang ini, tetapi yang di sebelahnya. Coba kita perhatikan. Saat sendal kita hilang saat di masjid, itu musibah kecil. Musibah besar adalah ketika sendal kita tidak pernah terlihat di masjid. Kalau saya cocok dengan yang satu ini. Tanamkan optimisme, Islam agama rahmat, dakwahkan bahwasanya sebesar apapun dosa umat ini akan Allah ampuni selama mereka mau bertobat dan selalu berbuat kebajikan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.